Mantan itu sangat mulia dan berharga, manakala sudah berpisah saling tetap mengasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Seluruh jajaran, komisaris utama dan para anggota Bank Jabar Peduli yang barusan kata sahabat saya, Bosman, gimana kalau banknya menjadi Bank Aing Peduli? Mantan-mantan dirut, kemudian mantan-mantan komisaris. Mantan itu sangat mulia dan berharga, manakala sudah berpisah saling tetap mengasihi. Sahabat saya, Abah, saya nyebutnya Abah, panggilannya Gus Miftah. Apa ciri sahabat? Ciri sahabat itu adalah dia hadir di sampingnya saat orang menghujatnya. Dia hadir di sampingnya saat orang meninggalkannya, itulah sahabat. Bukan yang berlari ketika orang susah, yang datang paling dulu ketika dia bahagia. Itu bukan sahabat, itu namanya politisi. Apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran saya? Saya ini hidup tanpa perencanaan, tanpa buku, tanpa pulpen, tanpa iPhone, dan tanpa laptop. Seluruh apa yang ada dalam diri saya hanya letakkan di alam bawah sadar saya. Mungkin ini satu-satunya minisben di Indonesia. Karena saya meyakini bahwa manusia yang meletakkan kakinya di atas bumi dan meletakkan pikirannya di langit, maka dia akan berjalan dalam panduan. Berjalan panduan siapa yang memandu? Yang memandunya adalah Sang Pemilik Semesta. Dan siapa yang memberikan tongkatnya? Yang diberikan tongkatnya adalah alam semesta. Alam semesta ini itu punya ornamen alamiah yang disebut dengan leluhur. Maka leluhur itu dalam orang Sunda disebutnya karuhun. Maka kalau Abah kan orang NU, Abah meletakkan para karuhun itu, leluhur itu dengan bahasa para aulia, para ambia, para wali. Kesananya para sahabat sama meletakkan pada leluhur. Sehingga negara-negara yang meletakkan dirinya pada tanah yang dipijaknya, pada air yang diminumnya, pada udara yang dihisapnya, pada matahari yang membakar dirinya, dan dia berpegang teguh pada leluhurnya, saya melihat seluruh negara itu maju. Cuman perbedaannya adalah meletakkan leluhur pada tradisi itu di kalangan kaum NU, kaum Nahdien, dan kami kaum tradisi. Dan meletakkan kerangka leluhur dalam konstitusi. Maka yang meletakkan leluhur dalam konstitusi itu adalah Inggris, Prancis, Jerman, Australia, Jepang, dan negara baru sekarang yang menjadi raksasa dunia yang berani berdiri tegap di depan Trump adalah Tiongkok. Apa sih sebenarnya yang membuat majunya Tiongkok? Yang membuat majunya Tiongkok itu adalah ada seorang anak kandung ideologis komunis yang dia memiliki watak berpikir ideologis komunisnya luar biasa. Kemudian dia keluar dari cara berpikir umum, kemudian menekuni kapitalisme. Belajar berkeliling dunia, memahami kapitalisme. Dia tentunya awalnya dibenci. Tetapi kemudian dia berkata, sampai kiamat. Karena orang Tiongkok gak percaya kiamat. Sampai kapanpun Tiongkok tidak akan mengalami kemajuan. Manakala mimbar-mimbar kita hanya diisi dengan bicara ideologi. Tapi tidak pernah bicara bagaimana strategi meraih kemajuan dan kekinian. Maka anak kandung itu melakukan perubahan cara berpikir Tiongkok dari komunisme, kemudian dikelola basic ideologinya, dikelola gotong royongnya, dikelola ketahanan mentalnya, dikelola ketahanan lingkungannya, kemudian menjadi raksasa dunia. Kapitalisme dibangun di atas komunisme, bayangin. Bisnis Amerika dilakukan oleh individu. Individunya kemudian melahirkan pajak. Pajaknya untuk kesejahteraan. Dan dia bekerja secara individu. Kemudian negara membuat sistem kebebasan dia untuk berbisnis, berusaha. Tapi rambu-rambu etika dalam usahanya, etika dalam bisnis, etika dalam politiknya sangat kokoh. Lahirlah raksasa.
Tetapi ini lebih cepat lagi. Pebisnis dibungkus dengan namanya BUMN, menggerakkan ekonomi negara, menguasai tanahnya, menguasai airnya, menguasai udaranya, menguasai sumber daya alamnya. Kemudian di backup oleh militer, di backup oleh agen intelijen, menggerakkan ekonomi lokal negaranya, kemudian mengekspansi negara-negara lain. Bayangin, negara membackup sebuah bisnis, apa yang akan terjadi? Raksasa yang tidak mungkin dikalahkan. Nah, out of the box adalah sebuah proses berpikir untuk merubah paradigma. Saya tidak ngerti perbankan. Saya tidak ngerti komposisi anggaran. Baca buku APBD pun saya jarang. Apa yang membuat kita bangkrut? Menggunakan standarisasi pikiran dalam manajerial yang rumit. Dalam perbankan harus lulus ini, lulus ini, lulus ini, lulus ini. Sertifikat 7 truk tidak akan punya arti kalau rasa dan cintanya tidak ada. Buktinya BJB, hebat-hebat, lulus OJK, katipu 8 triliun. Apakah Jenderal Sudirman itu belajar ilmu militer sekolah di Amerika? Tidak. Apakah dia sekolah perang di Perancis? Tidak. Dia hanya seorang guru SMP Muhammadiyah. Apa yang membuat dia menang? Satu, dia berserah diri pada Allah. Yang kedua, berserah diri pada semesta. Maka dia bersatu dengan seluruh alamnya, maka alam menjadi petunjuk hidupnya. Maka ketika musuh datang, hujan pun turun. Jangan ngomong mistik, Pak, nggak ada. Bagi saya semua hidup ini ilmiah. Jadi hubungan manusia dengan seluruh alam dan lingkungan itu akan melahirkan sebuah kekuatan besar. CCTV yang banyak tidak akan ada arti di kantor, Pak. Gak, menurut saya. Saya ini orang yang sampai hari ini yang teknologi modern gak pernah lihat CCTV, Pak. Ngapain, Pak? Apa CCTV yang paling tajam dalam diri kita? Rasa kita. Rasa kita bisa membaca ini karyawan bohong atau tidak. Rasa kita bisa membaca ini karyawan kemudian nyelipin uang atau tidak. Jujur atau tidak. Di mana rasa itu bagi seorang pemimpin? Ada pada mimpinya. Ada pada getaran hatinya. Untuk itu pemimpin itu beda. Karena pemimpin beda, maka pemimpin tidak boleh melakukan yang orang lain melakukan. Maka pemimpin harus melakukan yang orang lain tidak melakukan. Kalau sudah jadi pimpin, kalau nakal harus pilih-pilih. Jadi kalau Pak Dirut nggak boleh lagi nakal sama karyawan, Pak. Kelasnya harus naik. Nggak boleh lagi karena dia beda, Pak. Makanannya harus beda, minuman beda, cara berpuasa beda. Pemimpin, Pak, kalau Anda ingin bebas hidup kayak orang lain, jangan jadi pemimpin karena pemimpin itu Brahmana. Dalam kaidah kebudayaan, Brahmana, Waisa, Satria, Sudra itu bukan penggolongan manusia tapi tingkatan manusia. Kata kaum Brahmana, ketika ada orang berjudi, biarin, namanya juga sudra. Bukan dalam perspektif syariat ya, ini pandangan kebudayaan. Ya sudra itu kebahagiaannya itu kupluk-kupluk dan gak gede dan gak merugikan negara. Nyambung ayam, sudra. Joget-joget di tempat gelap itu sudra. Karena sudra itu memperoleh kebahagiaan secara material. Gitu loh, ganti-ganti istri itu sudra. Karena meletakkan kebahagiaan pada aspek material. Sudra itu hukumnya cuman 2. Bibir basah, kanyut basah. Sudra. Kalau sudra itu ya begitu. Kalau sudra itu yang diomongin itu. Nah sehingga kalau kaum Brahmana dia sudah sejak kecil filosof, ketatanegaraan, minumnya beda, puasa Senin Kamis, enggak puasa Senin Kamis lagi kayak Gus Miftah. Karena kaum Brahmana tiap sehari puasa, sehari enggak. Udah beda kelasnya, makomnya beda. Jadi kalau honornya beda, memang makomnya juga beda. Ini penting. Nah ini tingkatan ini penting beda. Sehingga kalau dia bersinggah sana bertahta. Bukan dia tidak mau campur. Tapi tingkatannya. Nah sehingga Mas Sujiwo Tejo itu kenapa gak setuju sama demokrasi? Kenapa? Mas Dedi demokrasi itu dipilih kata dia. Nanti sudra jadi pemimpin.
Jadi kalau saudara jadi pemimpin, yang diomonginnya bukan tata negara, bukan filsafat, bukan nambah istri, honor ditaikin, nggak puasa, makanan enak. Ini bahaya bagi negara.